Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah kebaikan-kebaikan yang ada. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi. Saya sering menyampaikan karena hadis tersebut berkenaan dengan pagi hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya." Siapa orang yang bangun di pagi harinya dalam keadaan aman di lingkungannya, badannya sehat, memiliki makanan di hari tersebut, maka silakan tafakuri apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut atau tidak. Tetapi nikmat-nikmat tersebut adalah keamanan, kesehatan, dan makanan di hari tersebut. Kata Nabi SAW, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Allahu Akbar. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari apa Pak? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1445 Hijriyah. Kita berada di bulan yang indah, di bulan yang mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innallaha astafa min khalqihi safayahu. Allah itu maha berkehendak. Allah memilih dari makhluknya makhluk-makhluk yang memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk yang lain. Beliau memberikan beberapa contoh. Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu malaikat di antara jutaan malaikat ataupun malaikat yang banyak yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian juga Allah memilih dari antara manusia sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah memilih tempat yang mulia di tanah adalah masjid-masjid Allah. Allah memilih hari yang paling mulia adalah hari apa Pak? Hari Jumat. Kemudian malam yang mulia, malam apa? Malam apa? Lailatul Qadar. Dan Allah memilih bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Ramadan, dan setelahnya bulan Al-Muharram. Maka disebutkan dalam hadis apa? Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulannya Allah. Di sini Allah
menyandangkan nama makhluk dengan nama dirinya. Segala sesuatu yang disandarkan dengan nama Allah menjadi mulia, Pak. Rasulullah utusan Allah, Baitullah rumahnya Allah, dan di sini disebutkan bulannya Allah. Apa itu bulannya Allah? Bulan Al-Muharram. Maka agungkanlah apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita pagi hari ini tentunya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu kiranya Engkau menurunkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyiban, dan juga amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengambil pelajaran dari salah satu kisah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin pernah menyampaikan di beberapa kajian bahwa salah satu kurikulum di dalam agama kita itu adalah kurikulum kisah. Ya, kisah memiliki tempat tersendiri di hati kita. Banyak orang-orang yang bisa duduk-duduk lama mendengarkan kisah, dan tidak banyak orang yang bisa duduk-duduk lama mendengarkan materi-materi yang lain. Karena kisah berkesinambungan ceritanya. Maka ketika alurnya menarik, maka kita pun juga menikmati cerita tersebut. Maka lihatlah orang-orang yang memanfaatkan kecenderungan manusia ini. Kita kan punya kecenderungan terhadap kisah tuh. Maka orang-orang memanfaatkan kecenderungan itu dengan cara apa? Novel gitu kan, film, ataupun kisah-kisah ya telenovela. Karena kenapa seperti itu? Karena orang melihat manusia memiliki kecenderungan terhadap kisah-kisah. Maka lihat di zaman sekarang keuntungan-keuntungan film-film yang ada, film-film anak superhero kemudian lain sebagainya, apalagi perfilman tentang cinta tentang si miskin yang jatuh cinta dengan si kaya misalnya. Itu biasanya ratingnya tinggi tuh, Pak. Maka lihat yang terjadi seperti itu. Tapi ternyata dari film-film tersebut banyak yang bertentangan dengan norma-norma agama kita. Tidak sedikit terdengar ucapan cinta ditolak, dukun bertindak, kemudian tawurannya anak muda, pokoknya banyak sekali lah nilai-nilai negatifnya. Kemudian Ustaz, apakah kita tidak boleh mengambil hiburan dengan cara seperti itu? Boleh sebetulnya, cuman ya harus mengetahui kaidah-kaidahnya. Lihat para ulama, mereka menghibur diri dengan apa? Mereka membaca kisah-kisah. Seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau ketika ditanya, kenapa wahai imam engkau begitu asik tinggal di dalam rumah, tidak berinteraksi banyak dengan kami di luar, ngobrollah dengan kami di luar. Maka beliau mengatakan apa? Bagaimana saya tidak betah di rumah, saya hidup bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Padahal beliau tidak bertemu sahabat. Artinya beliau menikmati membaca kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka hari ini kita akan membawakan kisah yang pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah kita belajar banyak, Pak. Apa belajar dari beliau? Beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuman sebatas kurang lebih 4 tahunan. Ya, beliau datang ketika peristiwa Khaybar. Khaybar ada di tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah. Kurang lebih 4 tahun pertemuan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ternyata dalam waktu 4 tahun tersebut bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lain dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Itu mungkin yang bisa kita ambil dari beliau. Pertemuan yang singkat tetapi menghasilkan ilmu yang luar biasa. Maka Rasulullah paham bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling giat mendengarkan hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking khusyuknya, saking intensnya belajar beliau dengan hadis, membuat beliau itu kelaparan, Pak. Beliau mungkin tidak seperti orang-orang yang memang
mengejar dunia, dengan dunia mereka menikmati syahwatnya, nafsunya. Beliau banyak menghabiskan waktu dengan hadis. Maka para ulama mengatakan apa? Man talabal hadis faqad aflas. Siapa yang dia mencari ilmu hadis, maka boleh jadi dia bisa bangkrut, karena memang perlu modal untuk belajar, karena kan tidak belajar itu tidak gratis gitu kan, perlu biaya. Maka Abu Hurairah menghabiskan waktunya dengan belajar sampai beliau itu kelaparan. Sering beliau merasakan lapar karena mencari ilmu. Suatu ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika itu beliau, Abu Hurairah, pura-pura bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, coba ceritakan kepada saya ayat yang berkenaan tentang hukum ini." Padahal sebetulnya dalam hadis tersebut dinyatakan niatnya Abu Hurairah apa? Supaya diajak makan. Cuman ternyata Abu tidak paham itu. Abu Bakar pun hanya menjawab pertanyaan itu. Allah berfirman, disebutkan ayatnya. Ternyata Abu nggak paham. Ternyata Abu Bakar pun berlalu ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga beliau bertanya, ya Umar, kabarkan ataupun ceritakan ataupun sampaikan kepada saya ayat tentang hukum apa, hukum ini. Kemudian Umar pun juga sama, tidak paham. Padahal maksud dari Abu Hurairah itu apa? Supaya ngobrolnya sambil diajak makan lah gitu kan. Tapi ternyata Abu Hurairah nggak paham, Umar nggak paham, sampai akhirnya Rasulullah yang paham bahwa Abu Hurairah sedang lapar. Maka dipanggil beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Hurairah, saya punya segelas susu nih. Maka segelas susu ini kita minum. Tapi kata Nabi SAW, panggilkan seluruh ashabus sufa yang ada di masjid untuk minum susu ini." Kata Abu Hurairah, "Ini kan jatah saya harusnya gitu kan. Lah kok akhirnya ujung-ujungnya diberikan kepada ashabus sufa?" Ashabus sufa banyak Pak, 70 orang Pak, di dalam Masjid Nabawi. Apa itu ashabus sufa? Mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal di Madinah, yang tinggalnya di dalam Masjid Nabawi. Maka dipanggil ashabus sufa tersebut. Luar biasanya, inilah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu gelas tersebut bisa mengenyangkan 70 orang itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, sekarang giliran kamu." Kata Abu Hurairah dalam hati, apa? Udah habis ini ya Rasulullah, udah habis, bahkan banyak seperti itu. Tapi ternyata Abu Hurairah melihat dan meminum setelah beliau kenyang. Wallahu alam Pak, secara logika bagaimana caranya? Setelah kenyang, kata Nabi, "Minum lagi, diminum lagi, minum lagi, diminum lagi." Sudah ya Rasulullah, sudah nggak muat lagi, perutnya sudah kenyang gitu kan. Maka akhirnya setelah itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun minum dari cangkir tersebut, dari gelas tersebut. Di sini kalau kita ambil pelajarannya apa? Satu cangkir untuk semua Pak. Ini bekas bibir-bibirnya itu semuanya banyak pada situ Pak. Gimana caranya seperti itu? Itulah mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian kisah dari kisahnya Abu Hurairah dalam mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau sering lapar. Nah, kita ambil hadisnya. Abu Hurairah pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkisah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lam yatakallamu fil mahdi illa thalathah." Di dunia ini tidak pernah ada seorang bayi yang bisa berbicara kecuali hanya 3 bayi saja. Maka kesempatan hari ini, pertemuan hari ini, kita berikan judul ketika bayi berbicara. Ini menunjukkan karomah, sesuatu yang di luar nalar logika manusia, sesuatu yang terjadi kepada para nabi, kejadian-kejadian yang di luar logika manusia, maka disebut dengan apa itu? Mukjizat. Tetapi jika terjadi sesuatu yang di luar logika yang terjadi kepada orang-orang pilihan, orang-orang soleh, maka namanya adalah karomah. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya karomah orang-orang soleh. Cuman perlu dipelajari lagi dalam bab tauhid, apa syarat-syarat dari karomah tersebut Pak. Karena karomah itu bukan sesuatu yang dipelajari, akan tetapi turun sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang-orang di zaman sekarang mengatakan, hati-hati, muliakan, agungkan syekh kita ini, habib kita ini,
Kalau Jumatannya itu sana, setiap minggunya itu gimana caranya? Wali Allah, dia bisa terbang, dia bisa menghilang gitu kan. Sorenya sudah di sini gitu kan. Sering kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Wallahu alam. Cuman yang namanya karomah itu tidak bisa dikendalikan, Pak. Bukan dengan kendali dirinya sendiri, akan tetapi tiba-tiba terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti yang terjadi banyak di para sahabat dan juga para ulama. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika khutbah, tiba-tiba beliau mengucapkan tema yang ternyata berbeda jauh dengan apa yang beliau sampaikan. Tiba-tiba beliau mengatakan, wahai Sariyah, naiklah ke atas gunung gitu kan. Ternyata temanya kok nggak nyambung. Apa maksudnya wahai Sariyah, naiklah ke atas gunung? Ternyata berbulan-bulan setelah kejadian itu, datanglah pasukan beliau yang ketika itu sedang bertarung melawan Romawi. Ketika itu cerita ke Madinah, pulang ke Madinah membawa kemenangan. Kemudian dia cerita ketika itu di siang di hari Jumat kami sedang terdesak perang dan hampir kalah. Maka tiba-tiba terdengar suara dari langit, wahai Sariyah, naiklah ke atas gunung gitu kan. Bagaimana caranya suara Umar yang ketika khutbah tersebut sampai kepada Sariyah yang sedang berperang di Romawi tersebut. Nah, ini karomah kan, dan tidak bisa dikendalikan. Nah, maka di sini bayi-bayi yang berbicara, ketika bayi berbicara, tentu yang paling masyhur yang kita kenal bayi yang berbicara yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, kisahnya kalau Bapak ingin lihat cerita lengkapnya silakan buka di surat Maryam. Sudah menunjukkan kisah yang sempurna sempurna tentang Nabi Isa alaihi salam. Intinya di sana kisah Nabi Isa alaihi salam adalah ketika seorang Maryam, wanita yang salihah, diberikan ujian oleh Allah dengan cara apa? Maryam tidak menikah tetapi bisa melahirkan seorang anak. Dan ketika Maryam datang ke masyarakatnya menggunjing. Ya, masyarakat mana yang tidak menggunjing ketika ada seorang wanita baik-baik, anak seorang ustadz misalnya, tiba-tiba setelah tinggal jauh di tempat A, pulang ke rumah misalnya membawa seorang anak yang bahkan dia tidak menikah. Maka kan disebutkan dalam surat Maryam tersebut sampai Bani Israel ketika itu pada mendatangi Maryam. Maryam diperintahkan oleh Allah untuk diam. Maka Bani Israel mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudarinya Harun, engkau itu orang soleh, kakakmu Harun ini orang soleh, bapakmu juga seorang yang soleh, ibumu juga seorang wanita yang solihah. Kenapa engkau datang membawa perkara yang mungkar seperti ini gitu kan? Dicela habis-habisan Maryam. Tapi kan Maryam diperintahkan oleh Allah untuk diam. Maka Maryam pun menunjuk kepada bayinya tersebut. Bani Israel mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kita bisa ngomong dengan bayi yang baru lahir? Disinilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Maka Nabi Isa, mukjizatnya ketika itu beliau mengatakan, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Di sini Nabi Isa mengatakan hamba Allah, bukan anak Allah. Aku ini adalah hamba Allah yang nantinya aku akan diberikan sebuah kitab, yaitu kitab Injil. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah bayi yang pertama. Setiap kita memiliki ujian masing-masing. Allah uji seseorang dengan kemudahan hidup, Allah uji seseorang dengan kesulitan hidup. Maka Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan. Dan setiap kita memiliki lembaran sejarah masing-masing. Ada orang-orang yang diberikan kisah yang memang sulit hidupnya, ada orang yang diberikan kisah mudah hidupnya, tapi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji mereka wahai manusia dengan cara apa? Kemudahan hidup, kesulitan hidup sebagai fitnah dunia mereka. Seseorang yang kaya diberikan ujian dengan kekayaannya, seseorang yang diberikan kemudahan diuji dengan kemudahannya, seseorang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, seorang yang diberikan musibah, ujian oleh Allah diuji dengan musibahnya. Semuanya adalah ujian hidup kita. Maka kita tidak bisa merasakan ketenangan ataupun juga istirahat yang hakiki ketika di dunia, karena dunia semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya punya jemaah dulu. Sekarang masih sering SMS-an, tapi anaknya saya ngajarin ngaji, Pak, privat. Kemudian orang tua yang berbahagia, orang tua yang punya rumah di Jakarta, punya mobil, kerja di tempat yang bagus, keluarga yang mapan, manggil saya ngajarin ngaji privat anaknya. Kemudian ya, saya ajari selama beberapa tahun. Kemudian anaknya hafal juz 30, bacaan Qur'annya bagus. Anak kelas 3 SD. Kemudian tiba-tiba istrinya itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang ketiga, tapi di usia yang istri ini sudah memang tua dalam melahirkan gitu. Maka akhirnya ya hamil, kemudian dikontrol ketat oleh dokter gitu kan, karena memang usianya sudah cukup tua untuk hamil. Maka akhirnya dikontrol terus, dokter pun mengatakan ibu ini harus sesar bu ya, tidak bisa normal. Maka dia ngikut gitu kan. Suatu ketika dia berbahagia ingin ke rumah sakit, diantar suaminya ke rumah sakit, masuk ke ruang operasi, ingin sesar kan. Tiba-tiba di dalam ruang operasi, si ibu tersebut mengatakan apa? Sus, kok saya sudah nggak bisa menggerakkan kaki, memang sudah dibius ya, sudah dibius. Kata susternya belum, bu, belum. Betul nggak bisa digerakkan ternyata memang. Akhirnya yang tadinya mau sesar pindah ke saraf. Ternyata setelah diperiksa di saraf ketemu ada atau kanker atau tumor di tulang belakang ibunya tersebut yang memang membuat setengah badannya itu lumpuh ke bawah. Akhirnya itu ujian pertamanya, Pak. Tadinya bahagia datang ke rumah sakit dengan jalan kaki, ternyata setelah masuk ruang operasi ternyata pulang dengan kursi roda, ya bayinya lahir. Pulang setelah itu, Pak. Akhirnya beberapa minggu setelah itu ya saya masih ngajarin ngaji anaknya. Laki-laki anaknya. Jadi ini anak yang ketiga. Yang pertama kakaknya perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga yang sesar itu adalah perempuan. Kemudian tiba-tiba di waktu subuh, ketika saya bangun waktu subuh, tiba-tiba ada SMS. Katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia. Kira-kira bapak-bapak memilih siapa yang meninggal dunia, Pak? Coba siapa? Siapa? Suaminya sebelah sini. Siapa? Bayinya sebelah sini. Siapa? Ini pilihan mudah, Pak. Ibunya. Yang meninggal adalah anaknya yang saya ajarin ngaji, yang kelas 3 SD itu. Saya kaget, innalillahi wa inna. Kemarin ngaji sama saya gitu kan. Kemudian saya pun takziah pagi-paginya, kemudian datang ayahnya menangis, sedih gitu kan. Saya cerita, Pak, ya qadarullah, mudah-mudahan Bapak kuat dalam ujian ini. Kemudian dia cerita, Ustadz, anak saya ini tuh sehat sebetulnya, cuman ketika kemarin di sekolahnya dia pingsan. Ketika pingsan dibawa ke rumah sakit, kita pun ditelepon, saya dengan istri pun ke rumah sakit. Ketika datang ketemu dengan dokternya bilang ini anak ada asmanya katanya. Maka ya asmanya. Kemudian ya bapak tersebut termasuk bapak yang memang rutin kontrol lah. Jadi keluarga yang memang kalau sakit sedikit langsung kontrol gitu. Tapi kok tidak terdeteksi ada asma itu, wallahu alam. Sampai akhirnya ketika ayahnya pun ya sedih, istrinya lumpuh, ini anaknya sakit asma, tiba-tiba anaknya tuh pegang tangannya, artinya apa? Nasihati, ayah sabar katanya. Ini semuanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ustaz, itu nasihat terakhir anak saya katanya. Nangis di pelukan saya itu, Pak. Ya qadarullah. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Artinya setelah itu ya beliau kehilangan anak laki-laki satu-satunya, istrinya lumpuh, istrinya harus terapi, dan ternyata qadarullah ada ujian yang selanjutnya. Apa itu? Dia di PHK dari pekerjaannya, Pak. Sudah nggak punya pemasukan kembali. Kemudian setelah itu apalagi ujiannya? Istrinya ada kanker payudara. Yang tadi lumpuh tersebut diangkatlah satu kanker payudaranya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya istrinya ternyata kanker tulang belakang itu masuk stadium 4. Kemudian saya ke Rawamangun tuh ada rumah sakit di sana itu. Saya
menjenguk di sana, kemudian ibunya sudah kuning semua kulitnya. Kemudian dokter sudah mengatakan ini sudah harusnya di rumah saja, menghabiskan waktu dengan keluarga katanya. Dan memang qadarullah setelah itu kurang lebih mungkin 1 bulan setelahnya meninggal dunia, Pak. Artinya ya saya sering nasihati, Pak. Saya sering ke rumahnya setelah itu, sering menyampaikan kajian tentang bab sabar A, B, C, D, E, hadis-hadis sabar telah saya sampaikan semuanya. Ternyata badai bapak tersebut memang belum berlalu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lihat bapaknya bisa melewati ujian tersebut dengan baik. Yang mudah-mudahan dengan kesabarannya mengurus istrinya sakit selama 4 tahun, kehilangan anak laki-lakinya, bapaknya nggak punya pekerjaan, mudah-mudahan Allah tetapkan pahala yang besar untuk bapak tersebut. Tapi intinya pelajarannya apa? Bahwa setiap kita memiliki lembaran hidup masing-masing, Pak. Kita punya ujiannya masing-masing. Nah, maka seperti Maryam yang diberikan ujian yang berbeda dengan cara yang berbeda, yaitu bisa memiliki seorang anak tanpa punya suami. Dan Maryam pun bisa melewati ujian tersebut dengan baik. Jadi itu bayi yang pertama. Kemudian bayi yang kedua, disebutkan dalam hadis ini, bayi yang kedua adalah bayi yang kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Israel. Seorang bayi yang sedang disusui oleh seorang ibu dari kalangan Bani Israel, Pak. Ini kisah-kisah 3 bayi-bayi yang saleh ini menunjukkan Nabi Isa kan dari Bani Israel. Kemudian bayi ini juga dari Bani Israel. Kisah bayi yang ketiga juga dari Bani Israel. Kan konotasi tentang Bani Israel dalam Al-Quran kan negatif semua tuh. Pembangkang, pembunuh para nabi. Memang seperti itu Bani Israel kelakuannya, Pak. Tapi jangan menutup mata juga, dari mereka juga ada yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau mungkin dibandingkan kuantitasnya, banyaknya antara yang beriman dengan yang pembangkang, banyakan yang membangkang. Lihat kelakuannya orang-orang Bani Israel ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bahasanya seperti orang yang menyakiti Musa alaihissalam. Siapa yang menyakiti Musa alaihissalam? Itu Bani Israel. Bani Israel banyak sekali membangkang terhadap Musa alaihissalam. Makanya dulu ketika terjadi Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW turun membawa mandat perintah salat 50 kali salat sehari semalam, maka ketika itu bertemu dengan Musa di langit ke-6, maka Musa mengatakan, wahai Muhammad, wahai akhil karim, wahai Nabi yang saleh, apa yang diperintahkan Allah? 50 kali sholat sehari semalam. Kata Musa, umatmu nggak akan sanggup itu. Nabi Muhammad sudah siap, sanggup membawa syariat tersebut. Tapi Musa mengatakan dengan pengalamannya sebagai seorang senior, dia mengatakan apa? Umatmu nggak akan sanggup. Saya Nabi yang paling banyak disakiti oleh Bani Israel, tentu 50 kali nggak akan sanggup itu orang beribadah kepada Allah, gitu kan? Maka akhirnya Nabi Muhammad pun dinasihati sama Musa, mintalah keringanan. Maka naik lagi Nabi Muhammad, turun lagi, sekian wahai Musa, masih banyak. Naik lagi, turun lagi sekian, masih banyak, sampai berkali-kali. Sampai ketika dikatakan 5 kali, Nabi Musa masih mengatakan masih banyak. Minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, husnudzonnya kepada kita umatnya, beliau mengatakan, sudah wahai Musa, saya sudah malu dengan Allah menego seperti itu. Saya yakin umatku mampu mengamalkan salat 5 kali sehari semalam tersebut. Maka itulah Nabi Musa dengan pengalamannya. Kan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim apa? Nabi Musa ini pernah digunjing oleh orang-orang Bani Israel. Kata Bani Israel sesama mereka mengatakan apa? Tahu nggak kenapa Musa itu nggak pernah mandi bareng sama kita? Wah, kan dia, nabinya saja digosipin sama mereka. Kenapa? Kata mereka, karena di badannya Musa, di kemaluannya Musa ada sesuatu aib yang tidak bisa. Walau alam dohirnya seperti itu ya hadisnya. Para ulama mengatakan di zaman dulu di Bani Israel mereka suka pada mandi bareng. Ada sebagian ulama ataupun sebagian orang yang tidak menerima hadis ini, karena ini kok bisa seperti ini, gitu kan? Tapi ini riwayatnya riwayat yang kuat, riwayat Imam Muslim.
Jadi ketika Bani Israel menggunjing Musa bahwa mohon maaf, di bahasanya, di kemaluannya Musa, di pelirnya Musa itu ada sesuatu aib yang tidak mau tunjukkan kepada kita. Sedangkan kita Bani Israel, kita mandi bareng seperti ini. Akhirnya Allah ingin membebaskan tuduhan tersebut terhadap Musa alaihissalam. Maka akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, meletakkan pakaian di batu, kemudian beliau mandi ketika itu, ternyata batu tersebut Allah perintahkan untuk berjalan, Pak. Wahai batu, larilah engkau. Batu tersebut lari membawa pakaiannya Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mengejar pakaian tersebut, dan Bani Israel yang suka menggunjing Musa melihat Musa. Kata, kamu di badannya Musa ada aib. Lihat Musa, six pack seperti itu, badannya seperti itu. Artinya ini gunjingan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya si batu tersebut pun terkejar sama Musa, dipukul sama Musa sekali. Satu pukulan tersebut memberikan bekas di batu tersebut, menunjukkan memang Musa itu adalah nabi yang kuat. Bayangkan aja, satu tamparan tidak sengaja, bukan tamparan niat kan, satu tamparan tidak sengaja membuat mati seorang Kibti, yaitu kaumnya Fir'aun ketika cekcok dengan Bani Israel, itu Musa alaihissalam. Tapi intinya Bani Israel dalam Al-Quran dan hadis konotasinya itu negatif, tapi jangan menutup mata dari mereka ada yang benar-benar beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, maka bayi yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah seorang bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Ketika dia sedang disusui ya, timang-timang, seorang ibu yang senang, yang sangat cinta dengan anaknya. Tiba-tiba lewatlah seseorang. Pertama disebutkan di sini, rajulun rakibun dzu syaratin, seorang laki-laki yang berkendara. Tentu di zaman itu kendaraan itu kuda unta, Pak, ya. Di zaman kita kan kendaraannya apa? Mercedes, Ferrari, bukan saya nyebutin brand, tapi yang itulah yang terjadi gitu kan. Maka permisalannya seperti itu. Ketika Bapak lewat, misalnya ada orang ataupun orang kampung, tiba-tiba ada orang pulang kampung membawa mobil, Bu, lihat orang udah sukses di kota atau seperti itu tuh. Ada perasaan ini seperti itu. Ketika kita duduk-duduk ada mobil Ferrari, mobil yang mewah-mewah, oh masya Allah itu orang punya dunia, ada perasaan ini. Nah, ibu ini ketika menyusui anaknya, lewatlah laki-laki yang seperti itu, berkendara, pakaiannya, outfitnya, lagi tren anak-anak muda sekarang, outfit ente berapa dari atas ke bawah? 100.000 doang gitu. Outfit dihitung, kacamatanya dihitung, jam tangannya, anak-anak muda zaman sekarang gitu, Pak. Nah, ibu ini melihat outfitnya bermerek semua istilahnya, kemudian kendaraannya, wajahnya ganteng gitu kan. Maka ibu ini pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam menyusui, jadikanlah anak bayi saya ini kalau sudah dewasa nasibnya seperti laki-laki yang lewat tersebut. Maka si bayi ini yang sedang netek, Pak, melepaskan teteannya, kemudian dia mengatakan, tidak ya Allah, jangan jadikan saya seperti laki-laki tersebut. Ibu ini kan kaget, lah kok bayi saya bisa ngomong seperti ini gitu kan. Maka disuruh ngomong lagi, dia nggak ngomong, karena yang namanya karomah tidak bisa diatur, Pak. Artinya dia terjadi seperti itu, spontanitas seperti itu. Maka akhirnya selanjutnya apa? Ibu ini pun menimang-nimang kembali, ini kejadian aneh gitu kan, luar biasa. Maka tiba-tiba lewatlah seseorang yang kedua. Lihat dunia seperti ini, Pak. Orang-orang yang baik malah dibully, dipenjara, dihinakan. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang pelaku maksiat dihormati dan sebagainya. Datanglah seorang yang kedua, seorang wanita. Tadi kan laki-laki, seorang wanita yang ketika itu ditangkap oleh laskar, mungkin bahasa kita polisinya. Kemudian dikatakan oleh polisi tersebut, kau wanita yang buruk, kau pezina, kau pencuri, kau gini, dimaki-maki di depan orang ketika itu. Kan ibu ini kan ngeri ngelihat seperti itu. Maka ibu ini pun berdoa, ya Allah, jangan jadikan anak saya ini nasibnya seperti wanita tersebut. Malah si bayi mengatakan, tidak ya Allah, justru jadikan saya seperti wanita tersebut. Ibu ini pun bingung, lah kok kemauanmu kok seperti ini wahai anakku? Maka si bayi itu pun menjelaskan, wahai ibu, sesungguhnya laki-laki yang pertama yang kau lihat berpakaian bagus,
kemudian berkendara dengan kendaraan yang mewah, sejatinya dia adalah pembangkang, seorang yang diktator, seorang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Tapi wanita yang lewat tadi, yang orang fitnah dia, dia kalah terfitnah dia. Padahal sejatinya dia adalah orang yang salehah, seorang wanita yang bertakwa kepada Allah. Ternyata memang dunia milik orang-orang jahat. Maka saya pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jadikan ketakwaan saya sama dengan ketakwaan wanita tersebut. Allahu akbar. Itu kisah yang kedua dari bayi yang bisa berbicara. Dan kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir ini cukup panjang ini. Meskipun sebetulnya kalau kita kumpulkan bayi-bayi ini, ada beberapa bayi yang lain yang disebutkan dalam hadis yang lain. Cuman dalam hadis ini disebutkan Nabi mengatakan 3. Dan yang ketiga adalah bayi yang hidup pada masa seorang ahli ibadah yang namanya Juraij. Namanya Juraij. Jim ro ya jim, Juraij. Nah, siapa itu Juraij? Juraij ini adalah seorang ahli ibadah dari bangsa Bani Israel. Bedakan Pak antara apa? Ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ibadah kadang semangat ibadahnya tinggi, tapi kadang keilmuannya kurang. Ahli ilmu ketika dia beribadah pasti beribadah menggunakan ilmu. Makanya kalau misalnya bergabung antara ahli ibadah dengan ahli ilmu yang beribadah, maka yang lebih utama yang mana? Ahli ilmu yang Tapi ada gak Ustaz ahli ilmu yang tidak beribadah? Banyak. Banyak. Contoh misalkan ketika misalnya dinasehati, disampaikan hadis, Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya setan makan minum dengan tangan kiri mereka, makanlah dengan tangan kalian, minumlah dengan tangan kalian. Hadis ini tersampaikan tidak? Tersampaikan. Buktinya, realnya ketika disampaikan kepada mereka, nerima nggak mereka, Pak? Ilmunya sampai nggak? Diamalkan nggak? Saya pernah isi kajian sebelah sini, di daerah sini di Jati Keramat. Saya sampaikan hadis tersebut, tapi setelah saya sampaikan dengan jelas dan dia pun tidak tidur, malah dia di depan saya minum dengan tangan kirinya, seakan-akan nantangin, Pak. Gini dia, Pak. Sudah saya sampaikan ini hadisnya, larangan tersebut, Pak. Maka banyak orang-orang yang sudah paham ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, tidak digunakan ilmunya. Maka sedih untuk melihat orang-orang yang seperti ini. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, ya, tidak optimal gitu kan. Bahkan na'udzubillah, bukanlah ketika Nabi mengatakan apa? Al-Qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Quran itu bisa menjadi pembelamu dan bisa menjadi penghujatmu. Kapan Al-Quran menjadi pembela? Ketika kita memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Kapan Al-Quran menjadi penghujat? Ketika kita mengetahui ilmunya tetapi tidak diamalkan. Maka banyak orang yang mengatakan, Ustadz, lebih baik saya nggak ngaji, lebih baik saya nggak membaca Al-Quran dan memahami artinya, supaya apa? Saya jahil. Orang jahil kan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu orang. Tapi Anda masuk di poin yang selanjutnya. Anda diwajibkan mencari ilmu, tetapi Anda niat seperti itu, otomatis dosanya Anda berlipat-lipat dari niatan Anda seperti itu, Pak. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berilmu. Maka ini Jurayj, kembali kepada Jurayj tadi, seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dalam hadis yang lain, seorang pembunuh bayaran, asasin, telah membunuh 99 orang, koleksi bunuhannya, mendatangi ahli ibadah dan mengatakan, wahai Ustadz, saya sudah bunuh 99 orang, saya ingin bertobat, mungkin gak saya mendapatkan taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Ustadz tersebut? Ente dosa ente sudah selangit seperti itu, gak mungkin Allah maafin dosanya ente. Marah tuh orang, Pak. Digenapin koleksinya, ustadznya dibunuh jadi berapa? 100 orang yang dia bunuh.
Dia pun melewati proses hijrah. Kemudian dia pun mengatakan, akhirnya saya ingin taubat. Gimana saya harus melangkahkan kaki ini? Akhirnya ketemu sama ahli ilmu dan dia mengatakan, Ustaz, saya mau curhat. Saya ini pembunuh bayaran, assassin, pembunuh. 99 orang dia telah bunuh gitu kan. Dan yang saya bunuh itu mungkin premannya, mungkin orang-orang jahatnya gitu kan. Yang terakhir saya bunuh itu ustadz. Dosanya mungkin lebih besar tuh bunuh yang seperti itu tuh. Kira-kira mungkin nggak saya bertobat dan taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ahli ilmu, dia paham. Dia membaca Al-Qur'an, membaca hadis. Sebesar apapun dosa engkau kepada Allah, kalau engkau taubatan nasuha, tidak ada yang menghalangi. Bahkan kekufuran, bahkan kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang yang kata Allah kesyirikan tidak akan diampuni dosanya kalau dia mati dalam kesyirikan. Tapi kalau ada orang berbuat kesyirikan, kekufuran, dia bertobat kepada Allah dari kesyirikan kekufurannya, Allah pun akan maafkan orang seperti itu. Apalagi engkau, Allah akan memaafkan. Tapi nasihat saya, pindah dari tempatmu itu, karena lingkunganmu lingkungan buruk. Pindahlah ke tempat yang lebih baik, yang lingkungannya lingkungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya ahli ilmu dan ahli ibadah. Nah, ini Jurez, seorang ahli ibadah. Dia sholatnya rajin. Nah, ini menunjukkan apa? Di zaman Bani Israel sudah ada sholat. Bahkan di surat Maryam kan, ketika Nabi Isa mengatakan apa? Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya diberikan kitab nantinya. Di ayat selanjutnya Nabi Isa mengatakan, wa umir, saya diperintahkan untuk melaksanakan salat dan membayar zakat madum tuhayya, selama saya masih hidup. Artinya salat sudah ada di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa sudah menyampaikan kepada Bani Israil. Dan di sini Jurez pun juga salat, Pak. Dia punya tempat ibadahnya sendiri, ya, tempat ibadahnya sendiri, sebuah bukit. Dia beribadah di sana. Dia beribadah di sana dengan giatnya sampai suatu ketika dia melakukan kesalahan yang membuat dia terfitnah, diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, Allahu Akbar. Dia salat dengan khusyuknya. Tetapi para ulama mengatakan salat yang dia lakukan adalah salat sunnah. Tiba-tiba ketika dia sedang salat, ada ibunya datang. Ibunya mengatakan, "Nak, keluar sebentar, nak, ibu ada perlu, tolong bantu ibu sebentar." Jurez dalam hatinya apa? Ummi au salati. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Ibuku atau salatku ini? Dan dia pun beristihad dengan istihad yang salah karena dia tidak berilmu. Maka dia mengatakan apa? Salat lebih penting, ibu saya nanti gampang. Maka dia pun melanjutkan salatnya. Ibunya manggil, "Nak, tolong sebentar keluar, nak, tolong bantu ibu." Lanjutin salatnya sampai 3 kali. Ibunya sedih, ibunya sakit hati, ibunya tidak tahu si anaknya sedang salat. Akhirnya terlontarlah doa yang tidak sengaja, mungkin setengah hati ibu tersebut berdoa kepada Allah, tapi yang namanya doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Muncul doa, "Ya Allah, anakku seperti ini, aku telah didik dia, aku telah rawat dia, aku telah besarkan dia. Balasan dia kok seperti ini? Ucapannya tidak sopan kepadaku, tindakannya enggak sopan kepadaku." Boleh jadi ada ucapan-ucapan yang terlontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kehidupan kita sulit, tidak berkah dan sengsara karena doa ibu kita. Maka lihat, ibu tersebut mengatakan, "Ya Allah, la tumithu hatta turiyahu fi wajhil mumisat." Ya Allah, janganlah engkau matikan anakku ini kecuali engkau berikan ujian kepada dia. Istilahnya seperti itu. Maka akhirnya datanglah ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu. Akan datang suatu masa, Pak, ketika kita mengecewakan orang tua kita, membuat sedih ibu kita, membuat sedih ayah kita, akan datang suatu masa kesengsaraan dalam hidup kita, ketidakberkahan dalam hidup kita. Maka akhirnya ada seorang wanita cantik dari Bani Israel yang bangga dengan kecantikannya. Wanita-wanita Bani Israel itu cantik-cantik, Pak. Makanya ada kisahnya, Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW menikahi siapa? Sofiyah bintu Huyai, Pak. Ini wanita cantik. Dan istri-istri yang lain tuh iri dengan kecantikannya Sofiyah. Nah, kan? Ketika Nabi menikahi Sofiyah, maka Nabi pun membawa ke Madinah. Oh, istri-istri Nabi melihat kecantikannya, iri dengan kecantikannya, istilahnya. Kemudian sampai ada yang memang saingan. Saya kemarin cerita sama istri,
ada jamaah yang konsultasi ke saya tentang poligami gitu. Kemudian saya cerita ke istri bahwa keinginan tentang poligaminya kuat. Terus istri bilang, sih bagus, cuman pasti di istri pertama ada unek-unek ataupun juga kesedihan. Ya, saya maklumi itu. Cuman yang terjadi kalau di zaman Nabi, istri-istrinya itu bukan membenci suaminya, enggak. Malah justru istri-istrinya bersaing untuk mendapatkan hati suaminya. Itu yang terjadi. Bukan malah sudah poligami tapi ceraikan saya, enggak seperti itu. Istri-istri zaman dulu enggak seperti itu, tapi setelah terjadi itu mereka bersaing sesama istri supaya apa? Kecenderungan hati suaminya lebih kepada dirinya, Pak. Itu yang dilakukan Aisyah. Maka yang namanya kecenderungan hati tidak bisa dilawan. Ketika ada seseorang memiliki anak-anak yang banyak, pasti ada kecenderungan kepada salah satunya. Itu nggak bisa dilawan. Ketika ada seorang suami punya beberapa istri, ada kecenderungan itu nggak bisa dilawan. Nabi Muhammad punya kecenderungan kepada Aisyah. Nabi Yakub punya kecenderungan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu fitrah, tapi dalam keadilan harus sama. Dalam keadilan harus sama. Maka lihat ketika Hafsah mengatakan kepada Sofia, ini kan saingan antara istrinya Nabi SAW. Kata Hafsah, "Hei anaknya Yahudi," katanya kata Hafsah kepada Sofia. Sofia dipanggil seperti itu, nangis beliau, Pak. Pulang ke rumah nangis. Nabi pun ketika itu ke rumahnya Sofia dan melihat Sofia menangis. "Kenapa wahai Sofia engkau nangis?" gitu kan. Kata Sofia, "Hafsah tadi manggil saya wahai anak perempuan Yahudi," katanya. Anak perempuan Yahudi gitu kan. Maka Nabi pun menenangkan Hafsah dengan mengatakan apa? "Engkau itu nenek moyangmu itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga pamanmu juga Nabi Harun alaihissalam," gitu kan. "Dan engkau seorang istri daripada seorang Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sedih seperti itu." Akhirnya Hafsah pun tenang. Kemudian Nabi pun ketemu, bukan Hafsah, Safiyah pun tenang. Nabi pun ketemu dengan Hafsah dan Nabi mengatakan kepada Hafsah, "Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu persaingan antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Jadi memang wanita-wanita Israel itu cantik-cantik memang. Makanya di sini ada wanita cantik yang menjadi ujiannya Jurayz. Dia mengatakan, "Saya wanita cantik, tidak ada laki-laki yang tidak kelepek-kelepek dengan kecantikan saya," gitu kan. Sampai dikatakan kepada wanita ini, "Ada satu orang yang tidak akan tergoda oleh kecantikanmu mau bagaimanapun engkau." Siapa orang tersebut? Tuh, si ahli ibadah yang tinggalnya di bukit, Jurayz. Coba saja goda dia. Maka wanita ini merasa tertantang. Dia pun memakai outfit yang menggoda, parfum yang menggoda, datang ke masjid Jurayz untuk menggoda Jurayz. Dia berkata dengan perkataan yang nadanya mengundang syahwat, penampilannya mengundang syahwat. Tapi ketika Jurayz melihat wanita tersebut, apa yang dia lakukan, Pak? Astagfirullahaladzim, gitu kan. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? "Pergilah engkau wahai wanita, engkau dengan pakaian seperti ini tidak layak berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang suci," gitu kan. Wanita ini pun diusir secara tidak hormat oleh Jurayz. Wanita ini pun sakit hati, Pak, dan dia mengatakan, "Awas kau Jurayz ya, saya akan balas dendam kepada engkau." Sampai akhirnya ketika dia turun gunung ketemu dengan seorang pengembala sapi di bawah bukit tempat ibadahnya Jurayz. Sampai si wanita ini pun singkatnya dia pun berzina dengan laki-laki tersebut sampai hamil. Ketika hamil besar, hampir melahirkan, dia pun berteriak di Bani Israel. Artinya prosesnya panjang fitnah ini, Pak. Kemudian dia pun mengatakan apa? "Wahai Bani Israel, lihatlah perut saya besar seperti ini. Saya dijahati orang, saya dihamili orang," gitu kan. Kemudian Bani Israel pun berkumpul. Siapa yang telah menjahati engkau? Siapa yang telah menghamili engkau? Maka perempuan ini pun memfitnah. Dia mengatakan, "Sesungguhnya yang menghamili saya, yang berbuat jahat kepada saya adalah orang yang selama ini kalian anggap orang baik, orang suci, orang bertakwa." Siapa itu? Jurayz tuh, si ahli ibadah itu berbuat jahat kepada saya. Masyarakat mana yang tidak kecewa ketika seorang ustadz yang menjadi panutan mereka memiliki skandal berat seperti itu, perzinahan seperti itu, gitu kan? Makanya pemikiran itulah yang membuat apa? Siapa ya ulama Bani Israel yang terfitnah dengan wanita itu? Barsisa. Pernah dengar kisah itu? Barsisa itu terfitnah apa? Barsisa ini seorang ulama yang dia dititipin seorang wanita oleh kakak-kakak wanita tersebut untuk berjihad. Dititipi di sana, digoda sama setan di sana. Godaannya panjang, berhari-hari.
perempuan tersebut kasihan tidak ada yang nemeni, coba ditemani, setelah ditemani, dikasih makan, ditemani, terfitnah dengan kecantikannya, berzina dengan perzinahan tersebut, akhirnya melahirkan seorang anak. Oh, kakak-kakaknya berarti panjang sekali tuh jihadnya sampai bisa melahirkan seperti itu. Kemudian setan mengatakan apa? Oh ya lo, kau punya skandal anak seperti itu, bagaimana nantinya? Bunuh anak tersebut, hilangkan buktinya. Kan skandal berat. Dibunuh anaknya. Kata setan lagi apa? Kata setan, ayo lo kau bunuh anaknya. Emang mamahnya, ibunya nggak bakal diam dengan pembunuhan tersebut? Apa yang harus saya lakukan? Bunuh juga, katanya apa tuh? Ibunya dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kakak-kakaknya datang, kemudian ditanya, mana adik saya? Kata bersisa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, mohon maaf, saya sudah rawat, ada sakit yang sebagainya. Ternyata Allah ketika itu ingin memberikan kebenaran kepada kakak-kakak tersebut. Intinya terkuaklah, terbongkarlah, ternyata dialah yang menghamili, menzinahi, kemudian membunuh kedua-duanya, sampai akhirnya si Barsisa ini pun ketika itu ingin dihukum mati. Ketika ingin dihukum mati ada setan, dan setan mengatakan apa? Barsisa, yang membuat engkau seperti itu adalah saya, yang bisa menyelamatkanmu adalah saya. Apa yang harus saya lakukan? Sujud kepada saya. Maka orang tersebut pun sujud kepada setan, maka dia pun mati di atas itu. Artinya apa? Itulah skandal berat. Maka ketika Bani Israel disebutkan, oh ini ulama kalian yang menghamili saya, ulama masyarakat mana yang tidak kecewa? Akhirnya mereka pun berbondong-bondong, ratusan orang mendatangi tempat ibadahnya Jurez. Kemudian Jurez pun langsung ditangkap tanpa ada klarifikasi, penjelasan, dipukuli Jurez di sana. Masyarakat anarkis menghancurkan masjidnya, membumi ratakan masjidnya. Kemudian Jurez pun diikat, kemudian dikelilingkan kampung, apa bahasanya? Diarah kampung ya. Ya, diarahkan kampung. Kemudian disinilah ada wanita pezinah yang lain yang melihat, ada apa ini, ada apa. Itu tuh si Jurez tuh ternyata orang jahat. Jurez pun ternyata diikat, dikelilingkan kampung, dilihat oleh wanita-wanita buruk. Ini adalah doa ibunya, Pak. Ketika Jurez pun disidangkan, si wanitanya qadarullah melahirkan seorang bayi. Maka kemudian ketika itu hakim menghakimi Jurez. Kemudian hakim mengatakan apa? Wahai Jurez, engkau adalah orang yang kami muliakan, kami hormati. Kenapa engkau seperti ini? Kami kecewa kepadamu. Jurez mengatakan, saya tidak bersalah wahai hakim. Apa yang bisa saya tunjukkan? Saya tidak bersalah, saya difitnah gitu kan. Tapi buktinya ada, pengakuan wanita tersebut, bayinya juga ada gitu kan. Sampai akhirnya ketika itu Jurez pun sudah pasrah dengan hukuman yang akan dia dapatkan. Lihatlah bagaimana dunia. Banyak orang-orang yang sebetulnya baik, tetapi ternyata terfitnah, terpenjarakan. Padahal dia tidak. Nanti akan ada pengadilan Allah, mafia-mafia tanah yang mereka punya sertifikat kedua yang bisa mengalahkan ya orang yang sebetulnya punya tanah tersebut. Ya mungkin di dunia sekarang mereka tertawa, terbahak-bahak. Akan tapi nanti di akhirat, apa disebutkan dalam hadis apa? Siapa yang mengambil tanah meskipun sejengkal, maka nanti Allah akan kalungkan untuknya 7 lapis tanah untuknya nanti pada hari kiamat. Sejengkal dong, apalagi hektar atau meter-meter yang diambil oleh mafia-mafia seperti itu. Mungkin tertawa mereka, orang-orang baik terpenjarakan, tertawa mereka. Akan tetapi nanti pengadilan Allah tidak ada seperti itu. Maka lihat, Jurez sudah pasrah, dia mengatakan ya sudah, kalau memang seperti ini nasib saya, sudah bagaimana, saya sudah berjuang. Akhirnya dia mengatakan, wahai hakim, izinkan saya sholat 2 rakaat. Kata hakim, sudah, sebagai kesempatan terakhirmu, kau diberikan sholat 2 rakaat. Maka dia pun sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai Rabb, dari orang-orang yang lemah seperti kami, ya Allah, saya tidak bersalah, tetapi tidak ada yang percaya. Tunjukkanlah kekuasaanmu bahwa saya ini enggak bersalah kepada mereka. Tunjukkanlah kehebatanmu. Doa dari seorang muslim yang teraniaya, yang tersakiti, yang tidak ada lagi yang menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia panjatkan dengan kekhusyuan, dengan ketundukan diri, maka Allah mendengar doa tersebut. Maka ketika itu, ketika Jurez pun sudah pasrah, dia mengatakan, wahai hakim, sebentar, saya ingin mendekati bayi tersebut. Maka Jurez pun memandangi bayi tersebut, dan dia pun tiba-tiba mengatakan, wahai bayi, siapa sih sebetulnya bapak engkau gitu kan. Maka orang-orang mungkin melihat ini Jurez sudah gila ini. Ini Jurez sudah gila, sudah trauma dengan apa yang dia kisah dia.
Sampai akhirnya tiba-tiba karamah Allah ini muncul apa? Bapak saya bukanlah engkau wahai Jurej. Bayi tersebut ngomong, Pak. Dan dia mengatakan bapak saya adalah pengembala sapi yang ada di bawah bukit tempat ibadahmu wahai Jurej. Maka masyarakat yang ikut serta dalam pengadilan tersebut mendengar alibi yang disampaikan oleh bayi tersebut, dan hakim pun tercengang dengan mukjizat tersebut, dengan karamah tersebut. Maaf. Maka akhirnya hakim pun mengatakan penjarakan wanita tersebut. Kemudian hakim mengatakan kepada Jurej, wahai Jurej, maafkan kesalahan kami. Maafkan kesalahan kami. Kemudian kata hakim, dia mengatakan apa? Wahai Jurej, izinkan kami sebagai perminta maafan kami negara kepada engkau, kami buatkan kembali tempat ibadahmu yang semua bahan-bahannya terbuat dari emas semuanya sebagai bentuk perminta maafan kami. Kata Jurej, dia mengatakan ahli ibadah. Dia mengatakan tidak, enggak seperti itu. Kemudian hakim mengatakan kalau seperti itu saya buatkan dari perak semuanya. Kata Jurej, tidak seperti itu. Tapi tolong buatkan kembali seperti sedia kala. Kemudian Jurej pun tersenyum, menyeringai senyum. Kemudian ditanya sama hakim, kenapa wahai Jurej di saat engkau diberikan ujian yang berat seperti ini engkau malah tersenyum seperti itu? Kata Jurej, dia mengatakan, hadza du'au ummi. Ini adalah doa ibuku kepadaku karena kedurhakaanku ketika itu. Siapa kita dibandingkan Jurej? Jurej ahli ibadah, sholatnya banyak, amalannya mungkin banyak. Kita orang-orang berdosa. Berapa banyak ucapan yang kita lontarkan, tingkah laku yang kita lontarkan, tingkah laku yang kita berbuat kepada ibu kita, kepada bapak kita. Tangan mereka sudah bergetar sekarang karena dimakan usia. Kita pun juga akan sama seperti mereka. Kaki kita akan bergetar seperti mereka karena dimakan usia. Dan kita sakiti mereka dengan tingkah laku kita. Auzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ridho Rabbi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridho kedua orang tua. Percuma Anda umroh berkali-kali, haji dan sebagainya, baik terhadap tetangga, baik terhadap kolega kerja, tapi Anda sakiti ibu Anda dengan kerinduan di rumah dan sebagainya. Datangi ibu kita, minta kerinduannya, minta doanya, minta sarannya, hormati keberadaannya, kabarkan sesuatu kepada mereka. Kadang kita punya sesuatu saran, mereka menganggap, anak saya menganggap saya sebagai orang tua, punya masalah seperti ini datang ke saya, punya kesenangan seperti datang kepada saya, Pak. Maka lihat para ulama seperti apa? Muhammad bin Al-Munkadir namanya. Beliau pernah mengatakan apa? Saya lebih senang menghabiskan waktu malam saya dengan mijitin ibu saya daripada dengan menghabiskan malam dengan melaksanakan sholat malam, Pak. Kenapa? Karena mijitin ibu itu hukumnya apa? Wajib kalau disuruh, Pak. Tapi sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Kedepankan yang wajib. Tadi Jurej, Allahu Akbar, sholat apa? Sunnah. Dipanggil sama ibu. Panggilan ibu hukumnya apa? Melaksanakan sholat sunnah hukumnya? Harusnya kalau dia berilmu mengedepankan yang wajib di atas yang sunnah. Tapi Pak, apapun yang hubungannya dengan orang tua, Pak, jangan sampai kita menyakiti mereka. Karena surga kita ada di keriduan mereka. Kalau mereka tidak ridho, sebanyak apapun amalan kita, kalau mereka tidak ridho, udah hancur semuanya, udah. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kita. Nama lagi seorang ulama yang bernama apa? Haywah bin Shuraih namanya itu. Seorang ulama. Ketika beliau mengisi kajian, menyampaikan hadis kepada ribuan muridnya, tiba-tiba ibunya manggil, "Nak, keluar sebentar, Nak. Tolong ibu kasih makan anak ayam." Coba. Seorang ulama terkenal ini. Apa yang dia lakukan, Pak? Sebentar, murid-muridku, surgaku memanggilku, ibuku memanggilku. Maka sebentar, seorang ulama dengan ketawaduannya mengambil pakan anak ayam, kemudian makan. Perintah ibu saya, ini kewajiban saya sebagai seorang anak, Pak. Maka mudah-mudahan kita mengambil ibrah yang banyak dari kisah-kisah bayi yang bisa berbicara. Wallahu alam bisawab. Baik, nah.
Oh, sudah ya. Sudah habis ya. Mohon maaf saya sudah habis ternyata waktunya. Taib 6. Ada pertanyaan, Pak? Taib, Pak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya husnudzon paham. Inilah enaknya kalau ngisi kajian sejarah sirah itu gini, Pak. Sedikit pertanyaan. Kalau yang disampaikan fikih itu awalnya pertanyaannya banyak itu. Inilah karena yang namanya sirah itu mudah dicerna, kita mudah memahaminya dan mudah-mudahan bisa mengambil ibroh dan pelajarannya. Kita pun juga akan menjadi sejarah bagi orang lain. Jadilah sejarah-sejarah yang baik untuk anak kita, sejarah yang baik untuk istri kita, menjadi sejarah yang baik untuk tetangga kita, dan menjadi sejarah yang baik untuk orang tua kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.